Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Puliantoro dari PJKR tingkat 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya tentang strategi mengajar dalam cabur lempar lembing. Untuk lebih cepatnya kita langsung saja. Oke, yang pertama ada pengertian. Pengertian dari strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seseorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajarannya untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran sehingga tujuan kompetensi dan hasil belajar dapat tercapai dengan baik. Dalam strategi pembelajaran juga mengandung penjelasan tentang metode dan teknik yang akan digunakan selama pembelajaran berlangsung di kelas. Perbedaan dari metode dan teknik. Metode pembelajaran adalah metode yang berisi tentang tahapan-tahapan tertentu yang bersifat prosedural. Sedangkan teknik adalah cara yang digunakan oleh seorang pengajar yang bersifat implementatif. Dengan kata lainnya, metode dan teknik itu agak berbeda. Karena metode yang dipilih oleh masing-masing pendidik itu sama, tetapi cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk mengajar di kelas atau di dalam suatu perkuliahan atau matkul seperti itu berbeda, sangat berbeda. Di sini ada macam-macam metode dalam mengajar. Satu, ada metode ceramah. Kedua, metode diskusi. Ketiga, metode demonstrasi. Yang keempat, metode ceramah plus. Yang kelima, metode eksperimen. Yang keenam, metode karya wisata. Yang ketujuh, metode latihan. Yang kedelapan, metode perancangan. Yang kesembilan, metode debat. Untuk yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah itu adalah sebuah metode di mana seorang pendidik itu secara keseluruhan pas pembelajaran berlangsung itu secara lisan memberikan materinya dari awal sampai hingga akhir. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi itu di mana seorang guru itu memerintahkan kepada peserta didiknya untuk membagi kelompok dan memberikan satu-satu per kelompoknya sebuah masalah atau mencari suatu jawaban dari apa yang guru perintahkan. Yang ketiga, ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini adalah sebuah metode di mana seorang pengajar memberikan demo atau mempraktekkan apa yang akan diajarkan oleh pendidik dalam materi yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Yang keempat adalah metode ceramah plus. Sama halnya dengan metode ceramah yang awal, tetapi metode ceramah plus ini disertai dengan metode-metode lainnya atau teknik-teknik lainnya seperti itu, seperti tanya jawab, diskusi, demonstrasi, ceramah, dan seperti itu. Yang kelima ada metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode yang digunakan oleh pendidik kepada peserta didik untuk memberikan suatu eksperimen yang dibawa langsung ke sebuah lab agar materi yang akan disampaikan oleh oleh pendidik itu dapat secara langsung diterima oleh peserta didik. Metode karya wisata. Metode karya wisata ini digunakan dengan cara memfungsikan suatu tempat atau suatu wadah atau suatu tempat selain di kelas, jadi di luar kelas seperti itu,
Nah, peserta didik itu saya rasa seperti kayak nggak jenuh gitu. Itu salah satu metode dari seorang pengajar agar tidak jenuh di kelas peserta didiknya. Metode latihan ini digunakan untuk melatih peserta didik secara berulang-ulang untuk agar peserta didik itu secara tidak sadar dan secara langsung bisa tanpa dipaksa secara langsung seperti itu. Metode perancangan adalah sebuah metode oleh pengajar atau oleh pendidik seperti kepada peserta didiknya dengan cara karya ilmiah. Nah, seperti itu. Metode debat ini suatu metode di mana di kelas itu tidak selayaknya cuman harus peserta didik melihat penjelasan kepada gurunya, tidak, tapi di debat ini kita peserta didik itu nanti dibagi dua, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, dalam suatu pertemuan si peserta didik itu udah dikasih suatu problem oleh pendidiknya dan peserta didik itu setiap kelompok dari pro dan kontra itu untuk mencari argumen yang kuat agar kelompoknya itu menang dalam perdebatan tersebut. Oke, selanjutnya ada macam-macam teknik mengajar. Teknik mengajar yang saya tulis di sini ada 9. Satu, teknik ceramah. Teknik ceramah ini seperti yang saya sudah bilang tadi, di mana suatu pengajar itu dari awal hingga akhir pembelajaran memberikan penjelasannya itu secara lisan kepada peserta didik dan secara full itu secara lisan. Teknik diskusi yang kedua teknik diskusi. Suatu teknik di mana teknik mengajar di mana pendidik itu memberikan suatu problem atau suatu masalah atau suatu materi dengan subjudulnya saja. Nah, di peserta didik ini mencari materi-materi yang sudah diperintahkan sesuai dengan sub atau judulnya atau bab yang sudah ditentukan oleh pendidiknya, dan nanti dipresentasikan dari setiap kelompok, dari kelompok satu ke kelompok lainnya agar materinya tersampaikan dan langsung dari peserta didik bertanya langsung ke peserta didik yang sedang dipresentasikan. Teknik tanya jawab ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya itu membuat peserta didik merangsang untuk menarik pusat perhatian agar langsung itu nih. Kalau misalnya ada suatu pertanyaan yang sangat menarik dari peserta didik ke pendidik. Nah, dari pendidik nanti ada yang nanya, ada yang bisa jawab gak? Ada yang bisa jawab, langsung ke peserta didiknya. Oh, berarti teknik ini tanya jawab itu tuh sangat efektif di kelas supaya satu rame, yang kedua itu merangsang peserta didik aktif di kelas seperti itu. Untuk kekurangannya itu membuat peserta didik takut untuk bertanya, terus tuh membuat pertanyaannya agak lama, jadi membutuhkan waktu yang agak lebih dalam pembelajaran tersebut untuk tekniknya jawab. Yang keempat, teknik penugasan. Teknik penugasan ini memberikan peserta didik tugas untuk mengulang atau mengevaluasi atau mengingat kembali materi yang sudah disampaikan di kelas saat pembelajaran berlangsung. Nah, di rumah tuh biasanya pendidik itu memberikan tugas untuk mengingat kembali, bertujuannya untuk mengingat kembali agar peserta didik tidak lupa akan materinya. Akan materinya sudah dijelaskan oleh pendidikan di siang atau pas pembelajaran tadi. Teknik inquiry. Teknik inquiry ini adalah suatu teknik di mana pendidik
memberikan perintah kepada peserta didik untuk berpikir secara sistematis seperti itu. Teknik eksperimen dan demonstrasi, seperti yang tadi saya udah bilang, teknik eksperimen atau demonstrasi ini sangat ada untungnya, ada kelebihannya. Kelebihannya itu bahwa peserta didik itu sangat mudah untuk memahami secara verbal karena itu dilakukan secara langsung dan dilihat secara langsung dan didengar langsung dan mudah langsung dipahami oleh peserta didiknya seperti itu. Untuk kekurangannya itu untuk di eksperimen sendiri satu, fasilitasnya sangat sulit dan terbatas ya untuk eksperimen. Kalau yang demonstrasi itu tidak cukup semuanya bisa melakukannya atau mencoba demonstrasi apa yang sudah diperagakan oleh gurunya oleh semua murid atau peserta didiknya. Untuk teknik karya wisata ini sebuah teknik di mana agar sebuah kelas itu tidak jenuh di kelas, dan memberikan kenyamanan terus otak kita fresh dan gampang masuk seluruh materi yang sudah disampaikan oleh pendidiknya di suatu tempat, bukan di kelas tapi di luar ruangan. Teknik problem solving. Teknik ini memberikan pendidik dari pendidik memberikan kepada peserta didik suatu masalah dan problem solving ini agar peserta didik itu mencari suatu masalah tersebut. Nah, itu tekniknya namanya problem solving. Seperti itu. Teknik permainan. Nah, dalam teknik permainan ini yang sangat paling diminati oleh semua peserta didik karena kita belajar tetapi secara tidak langsung itu kita tidak belajar itu keseluruhan dari misalnya mentalnya, fisiknya, mungkin seperti itu dalam permainan. Jadi permainan itu kan macam-macam nih, dan itu paling suka dan paling dinanti-nanti oleh peserta didik seperti itu. Oke, selanjutnya ada saran dan masukan pemilihan metode dan teknik mengajar cabang lempar dinding. Menurut saya metode yang paling tepat dan teknik yang paling tepat itu ada beberapa macam. Satu, metodenya itu cara ceramah. Yang kedua ada demonstrasi. Yang ketiga ada metode latihan. Seperti itu. Sedangkan tekniknya ada beberapa macam. Satu, teknik ceramah, teknik tanya jawab. Yang ketiga, teknik demonstrasi. Yang keempat, ada teknik permainan. Nah, dalam permainan pada cabang lempar dinding ini kita bisa menggunakan suatu permainan seperti menembak atau melempar tombaknya itu ke sebuah karung misalnya di beberapa meter atau misalnya 10 meter nih, 10 meter kita membuat gantungan dan di situ di tengah-tengahnya ada karung atau seperti permainan panah. Kan kalau panah kan gini ya, kayak ini tetap gitu loh. Nah, kalau misalnya lempar lembing mah memakai tombak. Nah, menuju sasaran seperti di permainan panahan. Nah, seperti itu. Itu salah satu teknik dalam permainan dalam cabur lempar lembing. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, kesimpulannya adalah dalam proses pembelajaran, strategi belajar mengajar yang baik harus menyeimbangkan antara metode dan tekniknya yang dilakukan secara optimal agar tujuannya pun dapat tercapai secara optimal pula. Dalam hal ini, pendidik atau guru harus berjuang maksimal untuk dapat menciptakan proses pembelajaran yang menciptakan tujuan yang
optimal dan efisien, efektif dan efisien seperti itu. Oh ya, satu lagi, dalam pendidik juga harus memperhatikan segala aspek untuk keoptimalan pembelajaran di kelasnya, seperti RPP-nya, metode yang dipelajarkan, strategi pembelajarannya bagaimana, terus tuh ada tekniknya bagaimana. Nah, seperti itu udah harus dipikirkan secara baik-baik sebelum kita mengajar di suatu tempat atau suatu pembelajaran di kelas nanti. Seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.